Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang mau diberitakan. Kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mohon tuntunan Roh Kudus bagi firman yang akan diberitakan ini menjadi kekuatan bagi kami, tapi juga suluh bagi langkah perjalanan hidup kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari buka Ratapan pasal 1, kitab Ratapan pasal 1. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. 17 ayat ini akan kita bacakan. Ratapan pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Keruntuhan dan Kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi, dan semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesalah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seteru berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana. Karena banyak pelanggarannya, kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya, sekarang menghinanya, karena ia melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh, tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengelurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihat bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku. Acuh tak acuh kah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api yang masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparnya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruhnya di atas tengkukku, sehingga kelumpuhan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, dan darah itu seperti orang yang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air mata, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengelurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis,
di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu, kekasih di dalam Tuhan. Rasanya ada hal yang beda saya menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam situasi seperti ini melalui media online YouTube seperti ini. Adalah aneh karena biasanya saya menyapa Bapak Ibu Saudara di atas mimbar, berjabat tangan begitu erat, kedekatan kita, bersentuhan dan seterusnya dalam kebersamaan. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, saudara dan saya terpisahkan. Hingga masing-masing Bapak Ibu beribadah di rumah, saya hanya bisa membagi firman Tuhan melalui media seperti ini. Tapi saya percaya kiranya tidak mengurangi sukacita saudara untuk dijumpai Allah dalam kebersamaan melalui media ini. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, Ratapan pasal 1 ayat 1-17 akan saya bagi dengan saudara bagaimana memahami firman Tuhan ini, lalu kemudian Bapak Ibu akan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kitab ini ditulis oleh Yeremia. Beberapa penafsir mengatakan ketika dia menulis kitab ini, dia menyaksikan sendiri proses pembuangan itu. Dia yang melihat asap mengepul di Yerusalem. Dia yang melihat batu-batu berserakan. Dan dia melihat begitu banyak kondisi yang menghancurkan. Bait Allah pun yang kudus dan suci dimasuki oleh orang-orang yang tak bersunat. Alkitab menyebutkan sesuatu yang menarik melalui pengalaman Yeremia, bahwa dia menyaksikan arak-arakan perjalanan pembuangan itu. Ada yang sakit, ada yang digotong, ada yang berdarah. Ada kondisi yang tidak nyaman ketika Israel diizinkan mengalami kehancuran karena Babel. Bapak Ibu, mari kita lihat lebih jauh apa sesungguhnya yang terjadi bagi Israel saat ini. Lihat ayat yang pertama. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang janda ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Israel berubah drastis, Yerusalem berubah drastis, dari keramaian menjadi keheningan, bahkan diidentikan dengan janda. Mengapa menggunakan istilah janda Bapak Ibu? Saya sudah berapa kali mengatakan kepada saudara, janda dalam satu sosial kemasyarakatan Israel ada di posisi yang paling bawah, termasuk status finansial dan kekuatan finansial mereka. Seorang janda tidak memiliki kekuatan apapun. Seorang janda tidak bisa survive. Harta benda mendiang suaminya diambil oleh sukunya. Seorang janda tak berdaya. Dan ketika Yerusalem dikatakan sebagai seorang janda, ini menunjukkan tentang ketidakberdayaan Israel. Hal selanjutnya, kalau saudara melihat lebih jauh, khususnya di ayat yang ke-7 dan seterusnya, kita menemukan kesengsaraan yang luar biasa yang digambarkan oleh Yeremia ketika menulis kitab Ratapan ini. Hancur lebur Yerusalem, termasuk bait Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih yang diberkati oleh Tuhan, catatan kedua adalah sebuah pertanyaan. Mengapa sampai hal ini terjadi? Mengapa sampai Israel menghadapi kondisi yang tidak mudah seperti ini? Kita menemukan sesuatu yang penting di ayat yang ketiga. Siapakah penyebabnya? Ayat 3 bilang begini, Yehuda telah ditinggalkan penduduknya, memungkinkan mereka mengalami kepedihan yang luar biasa. Ayat 5 menyebut siapa penyebabnya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Ternyata kehancuran Yerusalem disebabkan oleh musuh-musuh Israel. Lalu saya kira perlu digali lebih dalam, di mana Tuhan ketika umatnya mengalami sengsara itu. Bapak Ibu, sangat mengejutkan ketika membaca ayat 5 bagian B. Di situ disebutkan begini, sesungguh Tuhan membuatnya merana. Jadi ketika ditanya di mana Tuhan ketika Israel mengalami kesulitan karena musuh-musuhnya, ternyata Tuhan yang izinkan. Ternyata secara tidak langsung Tuhanlah pelakunya yang membuat Israel mengalami kehancuran luar biasa. Maka kita perlu bertanya, kok tega Tuhan? Umat pilihannya dibuat hancur. Bapak Ibu, jawabannya ada di ayat yang kelima bagian C bacaan kita, bahkan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9.
karena banyak pelanggarannya. Ayat 8, Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Ayat 9, kenajisannya melekat ke ujung kainnya. Ternyata Allah meninggalkan Yerusalem dan baitnya. Ternyata Tuhan mengizinkan porak-poranda terjadi melalui musuh-musuh Israel, Yehuda secara khusus. Ini disebabkan karena pelanggaran dan dosa mereka. Kalau Alkitab menggunakan istilah najis, Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani itu sederhananya berarti jijik. Tuhan jijik pada umatnya. Saudara bisa membayangkan dosa apa dan sebesar apa dosa Israel hingga Tuhan harus jijik dan meninggalkan mereka. Bapak Ibu, catatan terakhir yang ketiga, saya tertarik pada ayatnya yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Apa reaksi Yeremia ketika melihat gambaran yang sangat memilukan dan menyedihkan itu? Ayat 12 sampai ayat 15 menuliskan hal yang luar biasa. Yeremia meratap. Yeremia menangis terseduh-seduh. Tuhan membuang semua pahlawanku, ayat 15. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Ayat 13, dari atas dikirimnya api. Yeremia meratap. Yeremia menangis. Yeremia mengadukan kondisi ini kepada Allah. Yeremia bukan bersungut, Bapak Ibu. Yeremia meratap. Yeremia bersedih. Yeremia menangis. Lihat ayat 16. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air mata, karena jauh daripadaku penghiburan. Yeremia meratap di hadapan Allah ketika melihat dengan langsung kondisi ini. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, Bapak Ibu, kondisi yang terjadi beberapa minggu berselang ini di Indonesia adalah kondisi yang memilukan. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk bercermin, mengevaluasi diri, memikirkan sesuatu yang penting untuk bertanya, mengapa Tuhan izinkan Indonesia mengalami ini? Mengapa Tuhan mengizinkan dunia ini mengalami wabah corona yang luar biasa, yang bukan hanya menyebabkan kematian, tapi terputusnya kontak sosial. Bukan saja menyebabkan terputusnya kontak sosial, tapi juga keruntuhan kehidupan ekonomi dunia. Musibah ini sangat besar, mempengaruhi seluruh sendi kehidupan Indonesia, Palembang, bahkan seluruh dunia. Mengapa demikian? Saya pastikan kepada Bapak Ibu Saudara sesuai firman Tuhan ini, bahwa Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu. Pasti ada sebabnya. Israel, Yerusalem mengalami kehancuran, Yehuda mengalami kehancuran karena dosa. Maka saya kira hal pertama untuk diaplikasikan sehubungan dengan situasi yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, sudah saatnya kita berefleksi, mengevaluasi diri, apa sesungguhnya yang terjadi. Tidak salah jika saudara dan saya sekeluarga bertelut di hadapan Allah untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saudara sedang berdosa, bahwa mereka yang ditimpa musibah ini karena berdosa, tidak. Tapi saya mau katakan, kita harus memulihkan kehidupan bangsa ini dan bermohon kepada Allah dengan langkah pertama, merendahkan diri untuk mengaku dosa di hadapan Allah. Yakobus bilang, doa orang benar besar kuasanya. Tidak semua orang tidak benar, kata Roma pasal 3. Siapapun saudara yang merasa benar, bisa saja di mata Allah tidak benar. Maka langkah pertama yang harusnya Bapak Ibu dan saya lakukan adalah, barangkali kita perlu mengaku semua di hadapan Tuhan, memohon ampun kepada Allah, meminta dibenarkan, lalu kita memohon pemulihan bagi bangsa ini, pemulihan bagi dunia ini. Adalah tepat jika saudara dan saya menentukan jam yang tepat bersama dengan Tuhan, sekeluarga, menjumpai Allah, mengaku kesalahan dan dosa, memohon ampun, lalu meminta pemulihan bagi bangsa ini. Tiap orang yang minta ampun pasti diampuni, dan tiap orang yang diampuni menjadi benar, dan doa orang benar besar kuasanya. Saudara dan saya berhimpun untuk memohon pemulihan bagi negara dan bangsa ini. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mau katakan hal yang kedua juga, bahwa sesungguhnya kita sedang meratap. Saudara dan saya menghadapi kondisi ini, saya kira ratapan adalah langkah yang paling mungkin untuk dilakukan. Selang seminggu ini saya menerima berita duka
entah lewat WA atau telepon, tentang orang-orang yang saya kenal di berbagai tempat yang meninggal dunia karena musibah COVID-19 ataupun karena sakit dan kondisi apapun. Beberapa yang masih diisolasi, beberapa mengalami kondisi-kondisi terpuruk secara finansial. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kita sedang meratap. Kita sedang mengalami kesusahan. Maka reaksi yang harus saudara buat dan saya adalah meratap. Tapi meratap yang bagaimana? Ayat 12-17, Yeremia memberi contoh. Ratapan yang benar adalah meratap kepada Tuhan, mengakui semua kesalahan dan memohon pemulihan. Meratap kepada Allah supaya Tuhan mengizinkan pemulihan bagi bangsa ini dan bagi dunia ini. Maka saya mau katakan hal yang kedua. Ratapan itu penting. Engkau dan saya melakukan ratapan yang tepat. Nah, ratapan yang tepat adalah ditujukan kepada Allah. Merataplah kepada Tuhan. Mintalah pemulihan bagi bangsa ini supaya musibah ini, kondisi ini cepat berlalu. Terakhir Bapak Ibu, tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Situasi sangat rumit untuk diselesaikan. Tuhan satu-satunya pribadi menjadi andalan kita. Mari datang kepada Tuhan, mari meratap kepadanya, minta Tuhan pulihkan kondisi ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan menjawab keluh kesah dan ratapan kita untuk memulihkan Indonesia dan dunia menjadi baik kembali. Tuhan berkati saudara. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa syafaat. Sesudah itu liturgi akan dilanjutkan di rumah masing-masing. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar tentang bagaimana ratapan yang terjadi di mulut Yeremia menyaksikan kondisi pelik yang dihadapi saat ini. Kami bersyukur bahwa ternyata kami tahu kepada siapa kami harus meratap, yaitu kepada Tuhan. Tapi ajarkan kami juga untuk bercermin diri bahwa tidak ada segala sesuatu yang diizinkan Tuhan jika tidak ada penyebabnya. Ampuni bangsa ini, ampuni kami, ampuni negeri ini, ampuni dunia ini. Jika ada kesalahan yang kami perbuat hingga Tuhan mengizinkan musibah ini, tapi lebih jauh ampuni kami dan benarkanlah kami, supaya ketika kami menjadi orang benar, kami percaya tiap doa ini punya kuasa dan Tuhan menjawab doa ini dengan kuasa Allah. Kami mau berdoa dan menyerahkan semua proses yang sedang diupayakan pemerintah, baik di pusat, Sumatera Selatan maupun Palembang. Lindungilah bangsa ini, mampukan pemerintah kami bersama-sama dengan semua mereka yang bergerak bersama, orang-orang yang terlibat secara langsung, para sukarelawan yang mengerjakan tanggung jawab yang luar biasa ke depan, bahkan juga mereka yang di garda depan, para medis dan dokter yang mendampingi, termasuk saudara-saudara kami yang terdampak langsung karena kondisi ini, mereka yang sakit, mereka yang terisolasi, termasuk mereka pula yang saat ini mengalami kondisi finansial yang menurun akibat dampak yang terjadi melalui social distance saat ini. Oh Bapa, Tuhan menguatkan kami agar mampu keluar dari berbagai persoalan yang kami hadapi. Hiburkanlah yang berduka, pulihkanlah yang sakit, dan akhirnya pakailah kami yang masih sehat, yang masih kuat ini untuk juga menolong pemerintah kami menjadi alat Tuhan memulihkan negeri ini melalui upaya kami memutuskan mata rantai COVID-19 ini ketika kami berdiam diri di rumah dan mengupayakan segala sesuatu di rumah demi pemulihan bangsa ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Ini doa kami, berkati semua jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini melalui channel YouTube. Biarlah melalui perjumpaan tidak langsung ini mereka terus diberkati, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan. Di kondisi dan model apapun ibadah dilaksanakan, Tuhan tetap ditinggikan. Demi Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sekali juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ibadah selanjutnya dilanjutkan masing-masing saudara melalui tata ibadah di rumah masing-masing.